Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Ini paling kehadiran aku lupa semua, sih. Bapak Ibu semua. Eh, Seperti yang sudah kita agendakan, di sini ada workshop penulisan artikel ilmiah yang dibawakan oleh pemateri yang kebetulan sudah standby, sudah ada. Dan pesertanya terbagi atas dua, ada umum dan ada internal dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Polri Manggalatung Bone. Nah, inisiasi kegiatan ini kita laksanakan dari Lembaga Kajian dan Penelitian Jurnal Sulawesi, juga kerjasama dari Dikawal Payment sebagai pihak sponsor. Di sini kegiatannya dibuat karena mengingat saat ini akreditasi untuk kampus itu lebih banyak ke penulisan atau publikasi ilmiah dari mahasiswa. Jadi kebetulan ini kerjasamanya sama Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, di mana beberapa mahasiswanya, baik S2 yang hadir di sini maupun S1, mengikuti kegiatan ini. Jadi ini adalah teknik dasar untuk penulisan artikel ilmiah. Nanti kita akan menyelenggarakan beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin serupa dengan kegiatan ini. Jadi konsepnya materi yang akan dibawakan oleh Pak Dr. Yus lebih ke basic penulisan ilmiah. Nanti kita akan masuk ke materi-materi advance ke depannya kalau misalnya memungkinkan kita akan mendesain kegiatannya setelah melakukan kegiatan-kegiatan yang sama dengan seperti kegiatan-kegiatan yang sama dengan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Jadi bagaimana caranya menembus Scopus dan yang lainnya nanti akan kita buat pelatihan yang berbeda. Tapi untuk kali ini kita latihannya basic karena peruntukannya lebih ke teman-teman adik-adik mahasiswa. Bapak Ibu yang hadir, yang umum, yang saya lihat di beberapa kampus, ada beberapa yang mendaftar. Saya cek dulu namanya, di sini ada beberapa kampus-kampus yang ikut. Kami ucapkan terima kasih atas bergabungnya Bapak Ibu sekalian. Ada dari Akademi Kebidanan Geraha Husada Sampang, ada dari IAIN Asadia Singkang, terus ada Pak Dr. Ania Bakar dari Komisi Aparatur Sipil Negara dari KASN, selanjutnya ada Pak Kaharudin SPD MPD dari ST Muhammadiyah Mamuju, ada Ibu Dr. Rahmawati Asis SKM MSI dari STIK Tamaletia Makassar, selanjutnya ada Bapak Hamzah B SKM MKes dari ST Sikes Geraha Medika, selanjutnya ada Pak Iwan Perwira dari STIM Lasharan Jaya Makassar. Selanjutnya ada Bapak Dr. Husain AS MPD dari STKIP PI Makassar. Selanjutnya ada Dr. Insinyur Sri Mulyani MM dari Universitas Bosowa Makassar. Lanjutannya ada Ibu Happy Teresia AJ dari Universitas Hasanuddin. Ada Bapak Andi Suparlenisa Samsu dari Universitas Megareski. Selanjutnya ada Ibu Dr. Suhartina R. SPD MHUM dari Universitas Muslim Maros. Lanjutan ada Bapak Abdul Rahman Tiro MPD dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Ini waktu Indonesia Timur kayaknya. Selanjutnya ada Bapak Fred Markus Alung Blegur SSI MSI dari Universitas Timur. Dan ada Bapak Wahyudin SPD MED dari Universitas Tomakaka. Bapak Ibu sekalian, yang kami sampaikan tadi sebagai tamu umum di perkuliahan ini, apabila ingin melakukan kegiatan yang serupa dengan kegiatan ini, silakan hubungi narahubung. Tujuannya untuk apa? Untuk publikasi dari mahasiswa-mahasiswa kita semua. Kenapa? Karena parameternya, kalau saya tidak salah dari akreditasi itu lebih banyak ke publikasi mahasiswa lagi. Tidak menitik beratkan ke satu-satunya ke publikasi dari dosen. Namun pun dosen saat ini untuk penjenjangan baik pengen naik dari lektor kepala maupun pemenuhan data-data di sister tentang pelatihan-pelatihan baik penelitian dan pengabdian itu juga memerlukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, kegiatan ini setelah selesai ada admin, ada beberapa panitia yang akan menyediakan menyediakan e-sertifikat yang akan kami kirimkan, nanti akan kami pandu apakah kami upload di websitenya atau kami akan WhatsApp karena nomor-nomor WhatsApp-nya sudah ada semua di kami. Selain itu, khusus yang umum yang melakukan pembayaran transfer dengan nilai 50.000,
Setelah kegiatan kami juga akan mengaturkan ada cashback dari sponsor dari Dikawal Payment untuk saldo, di mana saldonya bisa digunakan untuk pembelian PPOB dan lainnya. Itu mungkin pengantar dari kami. Selanjutnya sudah standby, sudah siap karena kami tahu selama masa belajar dari rumah saat ini maupun bekerja dari rumah atau work from home, kegiatan-kegiatan seminar seperti ini sangat padat. Bahkan mungkin di beberapa yang hadir di sini sedang mengikuti 2 video conference atau 2 VCon, tetapi ini membuat kita menjadi lebih bersemangat karena bisa mengikuti banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademik, sifatnya seminar, sifatnya pelatihan, atau sifatnya workshop dari rumah dan bisa membuat kita lebih efektif. Namun pun kepadatan itu bisa kita sesuaikan bersama. Olehnya itu saya perkenalkan pemateri kita pada saat ini yang akan membawakan materi tentang workshop penulisan artikel ilmiah. Namanya adalah Bapak Dr. Yusriadi, MSc. Beliau lahir di 1984, sangat muda, di umur sekitar 35 tahun. Beliau ini di Sinta bisa di searching apabila Bapak Ibu punya user Sinta. Poin di Sinta beliau memegang skor Sinta 6,36. Publikasi ilmiahnya untuk Scopus, khusus Scopus saja kami publis di sini. Ada 15 Scopus. Berikut masih ada yang sementara menunggu untuk bisa ditampilkan di Scopus. Bapak Dr. Yusriadi ini beberapa pengalamannya diantaranya adalah tahun 2015 sekitar 6 bulan ada di Australia untuk mengikuti peningkatan kualitas publikasi ilmiah dengan beasiswa PKPI dari Kemenristek Dikti di kala itu. Selanjutnya juga Pak Dr. Yusriadi ini terakhir pernah mengikuti di tahun 2019 ada BIMTEK publikasi ilmiah. Beliau bertemu atau pematerinya diantaranya adalah asesor-asesor untuk jenjang profesor di Dikti. Ada beberapa profesor yang menjadi pemateri untuk publikasi ilmiah di Dikti. Selain itu, Bapak Dr. Yusriadi ini juga reviewer di salah satu jurnal internasional di US, seperti yang ada di brosur. Selanjutnya, beliau juga reviewer jurnal teragreditasi nasional Sinta 2 di Ekonomika Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya beliau juga reviewer jurnal Sinta, ada Sinta 3, Sinta Jurnal Al-Tasim di Universitas Nurul Jadid. Selain itu juga beliau sebagai reviewer jurnal administrasi publik di Universitas Medan Area. Terlepas dari itu, beliau juga kesehariannya selaku tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Kongres Megalatung. Untuk lebih memanfaatkan waktu lebih baik, kami mengarahkan ke Bapak narasumber atau materi. Di sini ada Bapak Dr. Yusriadi yang sudah standby. Untuk waktu kami persilahkan. Silakan Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke, jelas, Pak Dokter. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Ketua LPPM Setiap Prima Bone, Bapak Dr. Awaludin MSc. Sebenarnya ya, ini kesempatan yang saya sangat berterima kasih karena diundang untuk sebagai pemateri dalam workshop penulisan karya ilmiah ini. Bukan berarti saya lebih tinggi ilmunya dibanding yang lain. Ini sekedar berbagi pengalaman atas ilmu yang pernah saya dapat selama pelatihan maupun publikasi ilmiah. Dan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat, baik dosen maupun mahasiswa yang ikut bergabung pada sore hari ini. Insya Allah mudah-mudahan ilmu
memanfaatkan waktu tentang publik ya apa jadi sebagai bentuk pemenuhan kaidah ilmiah dalam penulisan suatu ini dari tahun. Jadi ini bukan materi saya langsung, jadi saya sampaikan referensinya bahwa ini referensi dari dikti langsung menjadi video kapan ada dikti yang ya merupakan materi langsung dari mengapa satu dia kata adanya arti bisa memberitahukan kepada seseorang dari dulunya dia yang tidak tahu tentang seseorang ini ilmu itu dikenal peneliti anggap peneliti betulan kalau dia sudah melakukan diseminasi terhadap risetnya. Ini seperti yang disampaikan oleh Paul. Beda dengan puisi. Kalau puisi orang masih bingung. Ini sebuah riset yang berstandar ilmiah itu, apalagi berstandar internasional itu, orang langsung paham bahwa riset kita mengarah ke sana. Misalnya, anggap bidang saya administrasi publik, rata-rata riset saya berkaitan dengan inovasi pelayanan. Maka endingnya ya bagaimana pelayanan yang sesuai dengan revolusi industri keempat. Itu intinya mengapa perlu artikel sebagai diseminasi seorang peneliti. Ya, kita juga bisa lihat dari gambar ini, dia mungkin dikenal dunia lewat kalau sebuah ide tanpa dibarengi dengan science, knowledge, itu hanya berbentuk sebuah hayalan kan. Tapi ketika sebuah gagasan itu ditambah dengan ilmu, bisa menghasilkan suatu produk. Ya, salah satu bentuk produknya itu publikasi. Seperti ini contohnya ya, petani dia hasilkan adalah sayur misalnya, padi misalnya. Ya, kalau peneliti hasilnya adalah publikasi. Jadi bagi di era sekarang ini publikasi itu memang sudah hal yang menjadi wajib agar kita bisa dikenal di kancah internasional. Ya, seperti tema kita pada hari ini berkaitan dengan publikasi atau penulisan karya ilmiah yang berstandar ilmiah. Sama dengan yang disampaikan oleh Dikti, bahwa riset yang baik harus dibangun dengan sebuah fondasi yang
kokoh. Jadi kenapa misalnya kita sering mengirim tulisan di salah satu publisher jurnal, atau baik itu bertaraf internasional maupun nasional, kadang direject, atau kadang direvisi dengan banyak revisi, ya mungkin karena tulisan yang kita tidak dibangun dengan sebuah pondasi yang kokoh. Makanya saya sempat diskusi dengan Pak Dokter awal, bagusnya materinya ini kita arahkan kemana, karena saya lihat ya banyak ilmunya yang lebih dari saya, ada dokter-dokter yang ikut gabung. Awalnya kan ini untuk internal setiap khususnya mahasiswa pasca dan mahasiswa S1. Jadi ya saya mencoba mengambil tema ini, bagaimana sebuah karya ilmiah yang berstandar internasional seperti yang disampaikan oleh Aristoteles, bahwa pekerjaan yang dimulai dari atas adalah menggali lubang. Ya, jadi ilmu itu semakin tinggi ilmunya seseorang, dia sebenarnya makin rendah pengetahuannya kan, karena semakin banyak yang dia tidak tahu. Kenapa? Ya itu tadi, karena dia semakin menggali ke dalam. Itu prinsip dalam sebuah filsafat yang ditulis oleh, kalau tidak salah bukunya Jujun Sumantri. Ya, saya kira ini hal penting tentang struktur karya ilmiah. Jadi sebuah karya ilmiah itu pada dasarnya dia memiliki sebuah inti yang hampir sama dengan skripsi misalnya, atau tesis, bahkan disertasi. Bahkan publikasi di jurnal itu ada yang cuma sampai 5 halaman, dia mampu nembus ke kuis 1. Kalau rata-rata tulisan saya itu paling rendah 7 halaman, maksimal mungkin kurang lebih 15 halaman. Jadi simple. Kalau kita, ya jadi tidak ada alasan kalau kita tidak publikasi kan. Bagi yang umumnya ya hampir sama dengan karya ilmiah yang lainnya, ada judul, penulis, abstrak, dan keyword. Teks utamanya ya pendahuluan, introduction, ada metode, result, discussion. Ya, result and discussion ini, hasil dan diskusi ini tergantung kita mengirim di jurnal mana, karena terkadang juga ada jurnal yang menggabungkan antara result and discussion. Tapi ada juga salah satu jurnal dia memisahkan. Seperti misalnya kalau kita mengirim ke UGM misalnya, di Sinta 2, di salah satu guideline-nya dia pisahkan antara hasil dan tergantung kita mau mengirimnya mana. Ini tidak jadi struktur karya ilmiah ya seperti ini. Terkait struktur karya ilmiah itu setelah pendahuluan ada namanya literatur review. Kalau dalam skripsi, tesis maupun disertasi itu dikenal dengan tinjauan pustaka. Ya, poin berikutnya saya kira cukup penting juga, sekedar berbagi ilmu. Judul karya ilmiah itu, dia judulnya cukup sederhana, walaupun dia sederhana, tapi dia menggambarkan isi dari tulisan. Sebagai contohnya, saya pernah kolaborasi dengan salah satu dosen yang ada di salah satu perguruan tinggi besar. Kami melakukan riset di Toraja misalnya, judul risetnya itu dia tulis bahwa kehidupan masyarakat Toraja di kabupaten ini, provinsi ini dengan sangat jelas. Padahal sebenarnya kalau kita ingin mengacu dari sebuah publikasi yang bertaraf internasional itu
judul itu kita tidak usah gambarkan bahwa provinsi ini, kabupaten ini, karena tergambar di metode penelitian. Jadi judul itu ya simple, gambarkan isi tulisan kita, that's simple. Karena terkadang juga seorang editor itu dia tidak langsung melemparkan tulisan kita kepada reviewer. Dia dulu melihat judul kita, kalau judulnya memang sudah tidak seksi, yakin dan percaya, editor tidak langsung memberikan ke reviewer, bahkan langsung kita dikembalikan dengan alasan langsung direject, karena judulnya saja sudah tidak seksi kan. Jadi hal pertama yang dilihat kalau kita mengirim tulisan itu, paling utama itu ya, kalau judulnya memang sudah bisa menarik, yakin dan percaya dia membaca tulisan kita. Ya, ini juga penting saya kira dalam suatu publikasi karya ilmiah itu yang bereputasi itu, kita harus hindari betul yang namanya penggunaan singkatan. Pengalaman saya yang pertama itu pada saat mengirim tulisan di satu publisher ternama di Indonesia, saya paling sering, apalagi salah satu itu dia menerima tulisan harus dalam English kan, language. Ya, terkadang kita orang Indonesia kalau menulis itu, misalnya PLN, perusahaan listrik negara kan. Tapi kalau kita translate dalam bahasa Inggris, jelas kalau mau disingkat bukan lagi PLN kan. Cuma terkadang kita orang-orang di Indonesia, kalau ditranslate ke bahasa Inggris, itu sudah beda. Jadi kalau misalnya menggunakan singkatan itu, kita tetap menggunakan dalam kurung penggunaan bahasa Indonesianya, kemudian buka kurung lagi, tulis lagi PLN. Jadi ya itu pengalaman saya yang pernah saya dapati. Atau bisa hindarilah penggunaan singkatan dalam suatu penulisan karya ilmiah. Ya, autor kalau berdasarkan aturan dari studi yang diterima untuk ya kalau tidak linear, ya itu tidak sesuai aturan. Cuma sekarang kan kita sudah bergeser, bahkan ada kebijakan transdisiplin, semakin banyak beda ilmu kita dalam satu tulisan itu, semakin tinggi bobotnya dan diberikan oleh dikti. Alasannya itu hari kenapa dikeluarkan kebijakan itu, kan itu tadi, kalau kita cuma sesama rumpun ilmu dalam suatu tulisan, kapan bisa melahirkan suatu ilmu yang baru? Jadi semakin tinggi bobotnya itu tulisan, kalau di dalam tulisan kita itu ada beberapa bidang ilmu yang berbeda. Biasanya kalau kita menulis atau kita mengirim submit artikel itu, ada namanya penulis korespondensi. Penulis korespondensi ini ya tidak selalu harus dia urutan pertama, tergantung dari tugas yang diberikan pada masing-masing. Angga mungkin penulis 3, 4, 5 dia yang kumpulkan data, penulis 1, 2 dia yang kelola data, penulis 2 mungkin dia mengirim itu, sehingga dikatakanlah korespondensi autor. Dalam satu penulisan karya ilmiah itu, cara penulisan autor itu juga berbeda-beda.
Tapi rata-rata penulis autor itu menggunakan gelar. Kayak saya usahakan jika ingin submit tulisan itu, kayak saya namanya Yusriadi, cuma kalau kita kirim ke jurnal internasional itu ada first name, ada last name. Jadi kalau cuma Yusriadi, sangat susah didapat tulisan-tulisan saya. Begitupun juga Scopus, sangat susah membuatkan ID Scopusnya karena cuma terdiri dari satu suku kata. Kalau Bapak Ibu cuma memiliki satu suku kata namanya, kayak saya ya Yusriadi. Kayak Pak Dr. Awaludin, kalau tidak salah di tulisan dia tulis Muhammad Awaludin. Itu sekedar gambaran agar Scopus tidak pusing. Kalau di tingkat nasional ya no problem, tapi di tingkat internasional itu akan sangat susah kita dapatkan tulisan kita di home base Scopus. Kalau tidak, bukan cuma satu orang yang dikatakan Yusriadi, kan ada banyak orang Yusriadi mungkin di Indonesia. Jadi salah satu ada penciri lah. Saya kira di sini saya sudah gambarkan dengan jelas yang mana dikatakan autor. Kemudian, ya, yang paling utama sebenarnya dalam suatu penulisan karya ilmiah adalah abstrak. Kalau judul kita sudah seksi, tapi setelah editor membaca abstraknya ternyata tidak seksi, ya otomatis yakin dan percaya pasti tulisannya akan reject, tidak langsung dikirimkan ke reviewer. Karena kalau kita reviewer itu, dia pasti melalui tahap editor dulu. Setelah editor ACC, dia anggap tulisan ini layak untuk dilakukan proses revisi, baru dikirimkan ke reviewer. Abstrak itu saya kira Bapak Ibu sekalian pasti sudah awam tentang abstrak ini atau common knowledge-nya, karena dia termasuk pengetahuan yang umum, dan masing-masing pengelola jurnal itu hampir beda tipe-tipe abstraknya. Cuma secara umum abstrak itu harus menggambarkan ya seperti yang saya presentasikan ini. Ada tujuan, terkadang juga di situ tujuan diganti dengan latar belakang dari tulisan kita, kemudian problem. Ya, metode otomatis harus, metodologi di abstrak itu harus jelas. Mulai dari tema metode kita, baik itu kuantitatif atau kualitatif, kita harus perjelas. Teknik analisis datanya harus jelas, teknik pengumpulan datanya harus jelas, populasi sampelnya jika itu kuantitatif harus jelas, informannya harus jelas jika kita mengambil metode atau kualitatif. Hasil harus nampak di abstrak. Begitu juga kesimpulan. Di kesimpulan ini baru tergabung, baru kita masukkan aplikasi dalam bidang ilmunya apa ini tulisan. Kemudian yang kebaruan dari tulisan kita ini apa dibanding dengan tulisan yang lain. Yakin dan percaya kalau abstrak kita sudah sesuai standar ilmiah, editor langsung melemparkan ke reviewer. Ya, saya kira itu penting yang abstrak, dia harus menggambarkan, ya ini juga yang penting. Terkadang dalam suatu pengelola jurnal itu ada batasan kata dalam abstrak. Jadi batasannya itu ada yang sampai 500 kata, ada juga yang 300-an, ya tergantunglah dari tempat kita mengirim. Ini bukan ilmu mutlak, kita di mana kita mengirim tulisannya. Tapi intinya abstrak itu apabila kita ingin menulis suatu standar yang ilmiah, ya harusnya kita isi sesuai dengan yang ada.
ada informasi, tidak dianjurkan menggunakan tabel, kutipan, apalagi singkatan, itu harus kita hindarilah. Ya, keyword. Saya kira ini keyword mungkin rata-rata sudah tahu kata kunci. Keyword itu bisa diambil dari inti tulisan kita, kayak misalnya tulisan saya, reformasi birokrasi pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu di Kabupaten Boni. Otomatis ya kata kuncinya ada birokrat, ada reformasi, ada public service. Artinya dia juga bisa tergambar dari judul. Tapi pada intinya paling bagusnya kata kunci itu tergambar dari isi tulisan kita. Tidak selamanya kata kunci itu kita ambil dari judul. Tapi rata-rata banyak kata kunci ya diambil dari judulnya. Tapi kalau misalnya kita mengirim tulisan, ini salah satu trik, kalau misalnya kita mengirim tulisan ke bertaraf jurnal internasional, selalu kata kunci itu masukkan di endingnya Indonesia, supaya editor tahu bahwa ini tulisan dari Indonesia. Makanya setiap tulisan saya itu, apalagi bertaraf internasional, selalu endingnya ada Indonesia. Tapi kalau misalnya skala nasional, ya cukup, tidak usahlah dicantumkan Indonesia, agar ada penciri bahwa ini tulisan dari Indonesia. Sekira itu salah satu trik juga yang pernah saya dapati. Ya, saya tidak usah terlalu panjang lebar tentang introduction ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah paham. Begitupun juga dengan adik-adik mahasiswa, pasti sudah dapat di bangku kuliah pada saat penyusunan skripsi. Tapi intinya begini, introduction itu apabila kita mengirim tulisan di taraf nasional, maka bahan yang dijadikan data pembanding tulisan kita adalah rata-rata data-data yang bertaraf nasional. Jadi layaknya sebuah tulisan itu dia seperti piramida terbalik. Kita berbicara dulu di level nasional, misalnya kita ambil datanya kan gampang, kan banyak, kita ketik saja Google Scholar, tulis judul-judul yang mau mirip dengan data kita ambil itu sebagai bahan pembanding data nasional. Setelah itu kita turun lagi ke tingkat provinsi misalnya, kalau riset kita terkait di tingkat kabupaten atau desa, intinya dia piramida terbalik. Tapi kalau tulisan kita bertaraf internasional, ya di sini terkadang memang penulis itu mengalami hambatan karena tidak semua jurnal-jurnal di internasional itu open access kan. Apalagi rata-rata tulisan yang keren-keren itu, tingkat dewa itu, ya dia close access. Sehingga kita butuh trik tersendiri bagaimana kita bisa dapat yang terkait dengan tulisan kita. Sudah ada orang yang menulisnya di tingkat internasional, ya tinggal bagaimana kehebatan seorang peneliti itu mendapatkan data yang terkait dengan tulisan kita. Kalau di level internasional, otomatis data yang kita masukkan adalah harus juga bertaraf internasional. Apa yang membedakan tulisan kita? Misalnya kita Indonesia dengan tulisan yang mereka lakukan misalnya di Amerika. Intinya bahan perbandingannya kan ini level internasional, ya data yang kita gunakan ya data bertaraf internasional untuk awalannya kan. Nanti kita setelah mengerucut ya baru kita ambil data-data di tingkat lokal nasional. Intinya itu, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah paham lah yang mana dikatakan hipotesis, pernyataan riset, dan rencana umum penelitian. Ya, metode penelitian. Metode penelitian ini seperti tadi yang saya jelaskan, dia harus singkat. Mungkin yang penting di sini ada istilah common knowledge.
banyak tulisan-tulisan yang terkadang saya revisi, mereka masih mencantumkan di metode penelitian itu citasi. Dia masih mencantumkan referensinya dari ini. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara sebuah karya ilmiah yang berlebar internasional, itu masuk istilah common knowledge. Artinya semua orang sudah tahu bahwa kualitatif ini adalah post-positivisme kan. Kuantitatif ini ya kalau dalam filsafat dia positivisme. Metode penelitian kombinasi atau mixed method itu ya dia pragmatisme. Semua orang sudah tahu, kita tidak jelaskan bahwa ini berdasarkan dari Sugiono atau ini berdasarkan pendapat dari Miles dan Huberman. Intinya kita tidak usah masukkan di situ referensinya karena orang rata-rata sudah tahu bahwa inilah yang dikatakan kualitatif. Inilah teknik analisis data. Inilah teknik pengambilan data. Orang sudah tahu wawancara itu bagaimana, observasi itu bagaimana, teknik dokumentasi itu bagaimana, sehingga ya metode itu ya harus mencantumkan namanya common knowledge. Kita tidak usah cantumkan referensinya lah. Kecuali kalau kuantitatif dia harus jelas rumusnya kan. Ya. Berikutnya result atau hasil. Saya kira hasil ini Bapak Ibu sekalian pasti sudah paham, bahkan mungkin lebih paham dibanding saya. Hasil ini karena terkadang juga ada pengelola jurnal itu dia mengabulkan result and discussion. Hasil ini otomatis kita cuma sekedar menyampaikan data. Tapi data yang kita sampaikan itu bukan data mentah kan. Artinya data dari sebuah yang sudah kita kelola. Dan tidak semua juga publikasi karya ilmiah itu dia cantumkan juga wawancaranya. Tapi terkadang juga ada jurnal dia meminta datanya di mana hasil wawancaranya. Tapi kalau rata-rata jurnal internasional dia pedulikan apa hasil wawancara kita, dia cuma mempedulikan apa temuan kita ini dikaitkan dengan teori yang ada, apa yang membedakan tulisanmu ini dengan tulisan sebelumnya untuk version. Itu saya kira yang penting. Kemudian ya, saya kira mungkin itu yang penting sebuah hasil. Artinya hasil itu yang kita sajikan adalah sebuah data. Apalagi kalau dia bentuk kuantitatif research atau data yang dihasilkan adalah grafik, tabel. Tapi kalau kita mengarah ke quality research, ya data yang kita dapatkan adalah deskripsi kan. Tapi bukan berarti kita harus cantumkan semua hasil wawancara yang kita lakukan pada saat melakukan penelitian, karena kalau kita masukkan semua hasil wawancara kita, ya karya tulisan artikel kita mungkin tidak sampai 15 sampai 30 halaman atau apa, karena kalau kita masukkan semua hasil penelitian data wawancaranya kan. Makanya pengelola jurnal itu terkadang ada yang meminta data wawancaranya, ada juga yang tidak usah mencantumkan data hasil dari wawancaranya. Tapi kalau kuantitatif, ya karena saya sebenarnya tidak terlalu, bukan bidang satu kuantitatif, saya orang kualitatif, tapi sering saya kolaborasi dengan orang kuantitatif, rata-rata bahkan ada yang baru-baru tembus ini, UI 4, data yang dia sampaikan dalam bentuk kuantitatif itu, ya dia cuma masukkan data-data bentuk tabel. Jadi tidak mutlak datanya masukkan semua, tergantung apa yang kita bahas di situ kan. Karena dalam sebuah penulisan karya ilmiah itu mungkin anggap kalau tesis dijadikan jurnal atau artikel dari 2 rumusan masalah, artikel itu cuma bisa dimasukkan 1 rumusan masalah, no problem, yang penting jelas hasilnya. Ya itu dia mungkin intinya.
discussion. Dan ini ya sama, hampir sama. Ada yang menggabungkan hasil dan pembahasan. Terkadang juga ada pengelola dia memisahkan hasil dan pembahasan. Intinya di discussion ini kita bandingkan riset kita dengan penelitian terdahulu, penelitian yang akan dilaksanakan ke depannya. Mungkin itu inti dari sebuah discussion, bagaimana kita yang jelas apa yang membedakan tulisan dengan tulisan-tulisan terdahulu dengan mengacu data-data yang ada. Ada yang perlu saya jelaskan di sini di discussion, apalagi kalau kita ingin mengirim jurnal di tingkat internasional, iya, karena mungkin Bapak Ibu itu bahwa daftar pustaka itu hampir sama dengan referensi kan. Tapi kalau bagi saya pribadi, daftar pustaka itu beda dengan referensi. Daftar pustaka itu mungkin ada yang menggunakan buku-buku, tapi kalau kita ingin tembus misalnya di salah satu jurnal bereputasi itu, usahakan data pembanding di discussion itu merupakan hasil dari suatu jurnal, bukan dari buku. Karena kalau ini yang membedakan artikel dengan buku kan, buku itu tidak ada melalui proses review, tidak ada yang memeriksa tulisan kita. Kalau kita mengirim, ya 1 bulan atau 1 minggu, buku kita sudah terbit kan. Tapi kalau jurnal, artikel 1 tahun, tulisan kita apalagi jurnal bereputasi, belum tentu terbit. Saya baru ini, alhamdulillah lolos di salah satu jurnal bereputasi, itu hampir 2 tahun saya menunggu. Jadi kita juga harus sabar-sabar dalam mengirim suatu tulisan, bukan karena mereka malas membuka emailnya, tapi karena antrinya tulisan yang masuk, sehingga dia lihat yang mana lebih duluan submit tulisannya, itu dulu yang mereka periksa. Jadi terkadang orang mengatakan, kenapa lama sekali mengirim jurnal bereputasi? Ya karena mau diapa kan? Karena memang seluruh dunia orang rata-rata mengirim, ya pasti tulisan kita antri. Itu pun kalau antri, kalau diterima editor dilemparkan ke reviewer, terkadang kita menunggu 3 bulan, 4 bulan, ada balasannya, ternyata direject. Saya sering mendapatkan pengalaman itu, tapi dari pengalaman itu saya berusaha ikut pelatihan, belajar. Alhamdulillah, intinya kita membuat atau mengirim paper itu ya harus sabar-sabar kayaknya, karena itu tadi tantangannya. Tapi kadang apabila tulisan kita diterima, kalau kayak saya pribadi, ya bahagianya ya bukan main lah. Kesimpulan, ya Bapak Ibu sekalian pasti sudah jelas bahwa kesimpulan itu menggambarkan gambaran singkat tentang apa temuan kita. Di kesimpulan juga ini, jadi orang yang egois bahwa karya kita ini sudah hebat. Di kesimpulan ini kita harus gambarkan bahwa kelemahan tulisan saya adalah ini, sehingga jika ada yang meneliti terkait ini, bagus lagi mengkaji indikator ini. Kita tidak boleh menjadi seorang peneliti yang perfect. Di kesimpulan itu kita harus gambarkan bahwa ada kelemahan tulisan saya yang belum sempat saya lanjutkan untuk melakukan riset, sehingga kapan lagi ada peneliti yang ingin mengkaji ini, silahkan kaji indikator ini untuk mendapatkan hasil yang lebih baik saya. Intinya itu di kesimpulan kita tidak boleh menjadi seorang yang tulisan saya sudah sempurna, tidak perlu lagi diteliti terkait dengan ini. Justru kita harus merendah di kesimpulan bahwa ini masih memiliki beberapa kelemahan yang harus dilanjutkan oleh peneliti yang lain.
Mungkin itu yang paling penting di dalam kesimpulan. Acknowledgement ini harus ada, tapi bagi saya pribadi misalnya, kalau menggunakan anggaran dikti, kayak misalnya waktu saya dapat beasiswa ke Australia, di salah satu perguruan tinggi Australia, pada saat saya mengirim tulisan, saya lupa mencantumkan ucapan terima kasih kepada dikti. Akhirnya itu hari saya di email, dikti marah-marah, saya disuruh revisi tulisan saya, harus mencantumkan ucapan terima kasih kepada Ristek Dikti. Begitupun juga Bapak Ibu jika meneliti misalnya di suatu kampung, ya sebagai seorang peneliti yang jujur, ya haruslah cantumkan ucapan terima kasih misalnya kepada Pak Desa atau masyarakat di situ. Bahkan bisa juga melakukan ucapan terima kasih kepada reviewer. Tapi kalau tulisan saya tidak didanai oleh dikti, didanai oleh perguruan tinggi lain, ya saya jarang sekali mencantumkan acknowledgement. Ya ini mungkin hal penting juga terkait referensi. Dia sebenarnya simpel, tapi terkadang tulisan kita ditolak gara-gara ini. Saya ada pengalaman 2 tahun yang lalu pada saat pertama kali submit tulisan di salah satu jurnal bereputasi di Indonesia, di Sinta 2, di UGM. Tulisan saya ditolak bukan karena isinya, tapi karena persoalan referensi ini. Itu hari pengetahuan saya masih minim terkait referensi ini. Ada email editor masuk bahwa mohon saudara referensi dengan apa style 6 edition. Akhirnya saya cari di Google kan, sekedar berbagi pengalaman. Saya cari di Google referensi apa style 6 edition. Saya lihat modelnya. Sudah itu saya sesuaikan bagaimana format apa style 6 edition. Saya kirimkan lagi perbaikan tulisan saya kepada editor. Kurang lebih 2 minggu ada jawaban editor, tulisan saya di-reject. Saya protes kan. Saya sudah nunggu kurang lebih 1 tahun, sudah dikatakan tulisan saya bagus, tidak ada masalah lagi, tapi karena referensi ini langsung di-reject. Saya protes, saya tanya editor, kenapa tulisan saya di-reject gara-gara referensi, padahal saya sudah mengikuti apa style 6 edition. Editor balas lagi email saya kurang lebih 3 hari, bahwa saudara penulis tidak menggunakan aplikasi dalam penulisan apa style 6 edition. Dari situ saya belajar, ternyata teknologi mendukung kita untuk melakukan publikasi. Salah satu misalnya kalau Bapak Ibu terhambat persoalan English language-nya, bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Sekarang kita era revolusi industri 4.0 kan, Pak Dr. Awal pasti sudah tahu, dia ahlinya inovasi. Ya, ada yang namanya aplikasi Grammarly. Saya memang membeli premiumnya, kalau tidak salah dia cukup murah, sangat membantu kita dalam hal publikasi internasional, kalau tidak salah 2 juta dalam 1 tahun. Begitupun juga dengan cek plagiarismenya, Turnitin sekarang saya kira ada yang di sosial media itu 600.000 kita sudah diberikan akun. Itu sudah sangat bermanfaat bagi kita seorang peneliti untuk membantu dalam hal publikasi. Sama referensi tadi. Bapak Ibu kalau masih menggunakan bentuk referensi yang manual, tanpa menggunakan sebuah aplikasi dalam pembuatan citasi, editor sudah bisa menilai kita bahwa ini masih penulis tingkat tempo dulu. Tapi kalau kita mengirim tulisan, bahkan sekarang itu dikti
dia tidak lagi mengirim tulisan, ya rata-rata dikti yang apa namanya ini, apabila kita pengusulan guru besar yang memeriksa hukum kita, mereka itu menulis tidak lagi menggunakan Word, sudah menggunakan LaTeX. Saya juga belum terlalu mahir penggunaan LaTeX, jadi LaTeX itu hampir mirip dengan Word. Tapi kalau editor melihatnya dengan kita menggunakan LaTeX, mungkin belum tulisan kita dibaca, editor langsung, wah ini pasti penulis hebat. Dia sudah mengikuti era modern. Sama juga kalau Bapak Ibu menggunakan referensi yang cuma manual, tanpa menggunakan aplikasi seperti Mendeley misalnya, ya editor sudah bisa menebak, ya kita termasuk penulis tradisional. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi, ya editor pasti pertimbangkan. Kan kayak saya misalnya mengirim tulisan itu, saya tidak pernah menggunakan email kayak Gmail atau yahoo.com. Saya selalu menggunakan email saya waktu di Australia. Kapan dia lihat emailnya saja, ya dia sudah bisa bahwa oh ini lulusan luar negeri kan, walaupun sebenarnya saya bukan lulusan negeri karena itu non degree. Tapi itu menjadi salah satu bahan pertimbangan ya editor mempertimbangkan tulisan kita ini dilanjutkan ke reviewer atau tidak. Itu salah satu teknik-tekniknya. Ya, ini alur publikasi karya ilmiah dimulai dari sebuah kegiatan riset, ending riset, penyelesaian riset itu otomatis seperti tadi yang saya jelaskan, ada penyiapan manuskrip atau artikel, kita memilih di mana akan dikirim jurnalnya, submit, setelah itu diterima oleh editor, maka dilemparkan kepada reviewer. Rata-rata kalau dia jurnal bereputasi, keputusannya pasti tidak ada yang langsung diterima tulisannya kan. Kalau diterima tanpa revisi itu yakin dan percaya jurnal itu pasti jurnal predator. Tapi kalau keputusannya ada revisi dan kita cek di list predatory jurnal dia tidak tertanda, ya walaupun dia Q4, tapi Bapak Ibu sekalian pasti akan mendapatkan pengalaman bagaimana merevisi sebuah tulisan. Kita akan mendapatkan ilmu di dalamnya, karena rata-rata ilmu saya dapat itu bukan bilang pernah belajar di Australia atau pernah ikut BIMTEK. Kebanyakan ilmu yang saya dapat itu pada saat proses revisi sampai terbitnya tulisan saya atau ditolak tulisan saya. Disitulah ilmu yang saya dapat. Karena tadi kita sudah menunggu 4 bulan, 5 bulan, pas ada jawabannya ditolak. Di situ mungkin ujiannya bagi seorang peneliti yang ingin mendiseminasikan tulisannya atau mempublikasikan tulisannya. Ada juga yang ingin saya sampaikan sedikit, yang tidak kalah pentingnya, salah. Kenapa Kak Yes? Tunggu. Siap. Tampil gini? Belum.
Buka dulu kali Kayus. Siap. Sabar. Ya, oke. Tampil. Ya udah. Oke. Ini mungkin simpel, tapi ini hal yang cukup penting bagi adik-adik mahasiswa atau Bapak Ibu dosen sekalian apabila ingin mengirim suatu tulisan. Di dikti sekarang kan selain Scopus dikenal juga dengan Web of WOS. Saya juga belum pernah ada tulisan publish di WOS. Ini salah satu link apabila kita ingin mencari jurnal yang bereputasi. Yang paling dikenalkan adalah dari Cimago di sini, Dek. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian, jika ingin tulisan itu, salah satu linknya juga yang dapat digunakan itu adalah link Cimago JR. Di situ jelas cuma Cimago kelemahannya itu dia tidak up to date. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian up to date, ya langsung saja masuk ke webnya Scopus. Karena bisa saja ada di Cimago, ternyata di Scopus dia sudah cancel. Tapi bisa saja ada di Scopus, ternyata di Cimago dia belum ada, karena Cimago itu paling tidak up to date, mungkin karena mereka sibuk atau apalah. Tapi intinya, apabila Bapak Ibu sekalian ingin mensubmit suatu tulisan, mencari di mana bagusnya tulisan kita dikirim, Elsevier juga bisa. Di Elsevier itu bahkan lebih teliti, karena kita tinggal masukkan judulnya di linknya, nanti Elsevier yang mencarikan bahwa tulisan ini cocok dikirim. Kayus. Link Scopus lah. Saya kira ini yang penting untuk sementara ini. Nanti ke depannya kalau ada kesempatan lah kita mempelajari lagi bagaimana teknik mengirim tulisan. Mungkin untuk saat ini yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan dulu kepada Pak Dr. Awaludin sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kayus yang tadi cek jurnal internasional nggak tampil, Kayus? Enggak kah? Iya, Kayus. Lot di layar. Di close dulu kali, Kayus. Tapi. Siap. Apa yang tampil, Jack? Laptopku? Iya. Yang tampil itu, mouse tak? Cek jurnal internasional. Ini loading. Siap. Ada gambar loading. Tampil, Mi? Belum. Padahal kecil file-nya, Kayus, di 64. Tampil? Belum. Tampil? Belum. Atau kirim ke saya coba, Kayus. WhatsApp ke saya, Kak. Tidak tampil? Enggak. Yang tampil ini tak. Yang tampil salah pilih kayaknya di share, Kayus. Yang share itu pilih kotaknya PowerPoint. Karena dia ada di explore saya lihat. Tunggu, Di. Sabar. Buka dulu, Kayus. Setelah buka, baru share screen, pilih yang kita buka itu. Di Tampil? Oke. Ya. Berarti ya. Nah, ini ada 2 dari atas dulu, Kayus. Ya. Ini cek jurnal Cimago ya. Silakan, Kayus, diulang lagi. Cimago, seperti tadi yang saya sampaikan, Cimago itu salah satu yang bisa gunakan untuk dari jurnal. Insya Allah nanti filenya saya share di
di grup nanti dikasih panitia Kak Yus. Nanti ya, ada saya share sama panitia. Ya. Selain Cimago ini jurnal yang terindeks khusus. Kalau khusus Web of Science, dia punya link tersendiri. Tinggal Bapak Ibu sekalian atau adik-adik mahasiswa tinggal klik ini. Bisa. Kalau di Indonesia ada namanya portal Garuda. Selain Scopus itu ada juga pengindeks bertaraf internasional itu ya kita kenal dengan Copernicus. Bahkan kalau di Australia itu pengindeks yang dikenal di sana bukan Scopus tapi ERA. Ada linknya. Di situ kita dengan mudah dari rumpung ilmu kita, misalnya ilmu sosial. Setelah itu kita masuk ke politik misalnya. Kita masuk misalnya kalau Bapak Ibu jurusan hukum, Cimago mengatur dengan jelas. Cimago itu tadi up to date, datanya di sini masih data 2018. Kalau mau up to date ya langsung saja masuk ke linknya Scopus. Di link Scopus itu sudah jelas source-nya, sumbernya, mana, sudah jelas jurnal ini masih di Scopus atau dia sudah cancel dari Scopus. Karena Scopus itu tiap tahun itu melakukan DO. Karena banyak jurnal-jurnal yang nakal seperti jurnal Predator. Jadi kalau mau lihat up to date-nya ya langsung cek di Scopus. Karena saya punya pengalaman, ada beberapa tulisan saya yang pada saat saya mengirim dia di Scopus, ternyata setelah terbit, karena butuh waktu beberapa bulan misalnya, ternyata dia sudah di DO dari Scopus. Kasihan kan, artinya selain buang-buang tenaga, ya bagi dosen poinnya tidak seberapa karena Scopus kan poinnya lumayan tinggi kan, 40 kalau tidak salah kumnya. Kalau jurnal yang internasional tidak ber-Scopus kalau tidak salah 30 ya. Ya saya kira itu yang penting, saya kembalikan kepada Pak Dr. Awaludin sebagai moderator. Baik, terima kasih Kekanda Bapak Dr. Yusriadi MSI yang telah memberikan bayangan ke kita. Sangat berharga apa yang disampaikan beliau pada kesempatan kali ini. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan tadi bahwa beberapa ilmu yang beliau dapatkan dari sisi publikasi itu, ini bisa di-close Kak Yus? Siap. Bantu close Kak. Oke deh, sip. Nah, beberapa ilmu yang beliau dapatkan itu bukan hanya dari pelatihan-pelatihan yang beliau ikuti, karena hampir beberapa pelatihan beliau memang freak di pelatihan. Freak itu beliau memang senang untuk mengikuti banyak penelitian tentang penulisan ilmiah karena beliau memang senang belajar untuk itu. Nah, ternyata beliau lebih banyak menerima informasi dari dari pengalaman-pengalaman pribadinya, dari apa sih namanya, dari beberapa jurnal-jurnal yang beliau submit di beberapa penerbit baik nasional maupun internasional. Apabila ada revisinya, beliau belajar dari situ. Ibarat Mas Menteri menyampaikan seperti ini, bahwa kita baik mahasiswa maupun dosen itu pada saat kita diajar berenang, tidak hanya di kolam renang, tapi juga bagaimana caranya kita bisa belajar di laut luas. Di laut luas dalam artian kita bisa mengetahui tentang bagaimana tingginya ombak, bagaimana angin itu, bagaimana suhu dan cuaca itu yang berbeda dari kolam renang. Ya itulah mungkin makna yang disampaikan oleh Kak Yus dari Pak Dr. Yus dari tampilan workshop pelatihan artikel penulisan artikel ilmiah dasar ini tentang tidak hanya dari sisi latihan atau diklat-diklat atau pelatihan yang beliau ikuti, tetapi memang banyak beliau langsung mencoba di beberapa kegiatan. Nah, sudah banyak pertanyaan, kami keep dulu, ada beberapa pertanyaan kami keep. Kami mohon izin seperti yang pembuka tadi sampaikan, karena kita mulai dari jam
3 tadi, 15.00 waktu Indonesia Tengah. Kami mohon waktu sekitar 15 menit untuk apa? Untuk menunaikan sholat asar dulu. Setelah 15 menit kita break, kita kembali ke sini untuk menyambut beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Sudah ada yang ngechat, sudah ada raise hand, kami catat semua. Setelah kita sholat, izin sholat, kita akan buka lagi sesi selanjutnya. Mungkin itu sementara. Kak Yus, silahkan. Demikian kami keep dulu, kami tunda dulu. Kita sholat bersama dulu yang muslim. Yang non-muslim mungkin bisa menyesuaikan untuk kita menunggu bersama. Terima kasih. Kami tunda sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya tulisan itu banyak sekali nih ditolak. Banyak tomat patah hati, banyak tomat direject, banyak sekali. Karena itu memang saya sepakat materi ini kalau bisa diberikan dalam bentuk PowerPoint itu tadi, kemudian kita bisa mengambilnya di situ. Karena banyak tulisan tidak terbaca kodom becok lada sampai di Makassar ini tidak bisa dibaca. Sehingga mungkin nanti diberikan dalam bentuk PowerPoint, kalau bisa ditambah-tambah tulisan lebih memperjelas bagi kita yang sudah sangat tua. Itu yang pertama, jadi diberikan dalam bentuk PowerPoint. Kemudian saya sepakat teman itu tadi yang minta kalau bisa langsung pembimbingan, mungkin di dalam bulan suci Ramadan di akhir-akhir ini nanti ada kegiatan yang langsung kita kirim saja itu kirim tulis Pak Yus itu ini kalau bermampu hasil yang kan dari saya kira ini titik poin yang saya bisa sampaikan. Dan yang terakhir, menurut pengalamannya Pak Yus, di tulisan yang mudah dan tidak terlalu lama, karena ada lagi informasi-informasi tidak bisa mengirim orang ke IPB. IPB itu bagi jangkuk bagus, India, Pakistan, Bangladesh, tetapi ternyata tulisan B-nya kalau dikirim ke situ Ristek anggap itu abal dan sebagainya. Jadi menurut pengalamannya Pak Yus, di mana dikirim yang bisa ya kira-kira 1-2 bulan ada balasan, karena bertahun-tahun kirim nggak ada balasan diterima kayak itu, apa kesalahannya apa ya, sehingga perlu ada pembimbingan memang. Terima kasih. Selamat manaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kakanda Bapak Dr. Husain ASMPD, beliau adalah dari SDKIP PI Makassar. Pada saat Pak Dokter ngomong, ini chatnya masuk semua, pernyataan setuju banyak di dalam, Pak Dokter. Jadi banyak yang pro bahwa memang curhatannya tidak jauh beda yang Kakanda Dr. Husain ASMPD sampaikan. Nah, sebelum masuk ke chat, Kakanda Dr. Yus, ada 2 penanya tadi, tapi hampir mirip modelnya. Sebelum masuk ke chat, pertanyaan yang ada di chat, saya ada titip pertanyaan ada di grup ini, di grup teman-teman umum, menyampaikan mungkin ada penjelasan detail dulu Pak Dr. Yus tentang mungkin ada kaitannya juga yang disampaikan oleh Pak Dr. Husain, yaitu tentang apa sebenarnya itu jurnal predator. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Husain tadi tentang jurnal-jurnal yang ada di Pakistan dan yang lainnya, mungkin hampir mirip, tetapi ada yang meminta penjelasannya. Tadi saya tunda untuk menjawab, tetapi saya oper ke grup ini biar apa? Biar ini bisa terpublish ke kita semua. Saya buka dulu satu penanya lagi. Ada adik kita dari S2 Pongri Manggalatung, Adinda Yuli, ketua kelas dari semester 4 kalau tidak salah. Silakan, Dek Yuli. Terbuka ya mic-nya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Pak Dokter Awal atas kesempatan yang diberikan. Naikkan mic-nya boleh, Dek. Rasanya bisa Naikkan mic-nya boleh, Dek. Ya, oke. Didekatkan. Oke, silakan. senang sekali rasanya bisa bertanya langsung dengan Pak Dokter Yusriadi, yaitu seorang ahli riset. Tadi sudah dijelaskan mengenai title, abstract, introduction, method, result, discussion, conclusion, dan reference. Tadi juga sudah dijelaskan mengenai desain hindari kata. Nah, tanyakan Pak, apakah dalam penggunaan kata dalam penulisan karya ilmiah sebaiknya menggunakan kata-kata yang lazim atau banyak menggunakan kata-kata ilmiah? Kemudian pertanyaan kedua Pak, apakah yang menjadi tolak ukur riset telah diklaim berstandar nasional? Ya mungkin itu saja Pak, saya kembalikan kepada Pak Dokter Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adik Yuli. Sementara Pak Dr. Yus itu saja dulu. Ada 3-4 dengan saya tadi, titipan dari Pak Kaharudin, pertanyaan dan dari teman Silakan Kakanda Dr. Yusriadi. Baik, terima kasih atas kesempatan di Dr. Awaludin. Ya, tadi pertanyaan dari Pak Dr. Andi Abu Bakar dengan Pak Dr. Husain tentang coaching klinik itu, insya Allah lah, semoga saya bisa membagi ilmu. Mungkin nanti lewat admin atau Pak Dokter Awal bisa dikirim dulu tulisannya sebelum misalnya disubmit. Kita cari dulu tulisan ini lebih tepat dikirim di mana. Kita sesuaikan dulu dengan tulisannya. Mungkin kurang lebih 1 minggu kita lakukan misalnya revisi tulisan. Setelah itu kita cari tempat. Sama tadi pertanyaannya Pak Dokter Husain, sebenarnya yang mana dikatakan jurnal predator. Saya sempat juga pertanyakan itu hari waktu ikut pelatihannya dikti yang kurang lebih 1 minggu, di mana pematerinya merupakan tim dari dikti untuk lanjut ke guru besar seperti Indah, Sutiko. Sebenarnya di predator yang kita publish itu pasti dikti akan memberikan poin. Cuma poinnya itu apakah diluluskan sebagai syarat khusus untuk menjadi guru besar atau tidak, itu persoalannya kan. Karena salah satu syarat untuk menjadi guru besar ada Scopus bereputasi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah lanjut kirim ke jurnal yang dikatakan tanda kutip predator, itu tetap ada poinnya. Walaupun misalnya kita mengirim ke jurnal predator, karena ada teman juga di Universitas Ikraburu, dia pengusaha, dia kirim ke jurnal yang tanda kutip dikatakan sebagai jurnal predator, tapi karena tulisannya berbobot, dikti juga memberikan poin terhadap tulisan itu. Walaupun misalnya kita juga mengirim ke salah satu jurnal publikasi dan diterima accepted, tapi kalau tulisannya dikti menganggap bahwa ini bukan tulisan yang berkualitas, makanya itu pada saat seseorang pengusulan guru besar, ini pengalaman teman-teman, dikti terkadang meminta riwayat emailnya pada saat tulisan itu dikirim. Karena pada saat dikti meminta itu berarti dikti ragu terhadap tulisan kita, kok tulisan ini bisa tembus di jurnal bereputasi, ternyata tulisannya tidak di bawah standar. Jadi intinya kembali tadi yang seperti saya jelaskan, kembali ke tulisan kita. Ya, seperti tadi yang dikatakan bahwa India juga atau Pakistan, saya kira saya tidak setuju terkait itu. Ada beberapa publisher yang nakal memang, yang seperti yang ada di India. Saya terkadang juga mengirim untuk membantu teman-teman yang ingin sekadar dari aspek kepala
guru besar. Nunggu 1 bulan terbit. Nunggu 2 bulan, tapi tetap ada poin. Tapi ada juga salah satu publisher di India misalnya, ya, bahkan terkadang juga tulisan kita ditolak. Artinya kembali kita ingin mengirim suatu tulisan, tidak ingin dicap sebagai jurnal predator, ada ketik saja di Google list predatory journal yang merupakan penelitian dari Bill dan ada. Tapi itu tidak menjadi acuan dikti yang digunakan untuk pengusulan guru besar. Dikti kembali lagi melihat kualitas tulisan kita. Tapi kalau sudah nembus kuis 1 misalnya, itu mungkin sudah auto guru besar. Cuma kalau kita ilmu sosial, seperti yang disampaikan oleh Prof. Indah, salah satu tim Pak dari Dikti, bagi orang ilmu sosial itu, kui 3 itu sudah sangat luar biasa. Beda dengan orang eksat, betul ya, orang eksat memang mudah nembus kui 1, karena ilmunya ilmu yang pasti. Kalau kita ilmu sosial, kui 3 saja itu sudah luar biasa. Jadi, dan Dikti mengetahui hal itu, artinya dia lihat bidang ilmunya juga seseorang. Dan insya Allah ke depannya, insya Allah yang diusulkan oleh Bapak Dr. Andi Abu Bakar dengan Pak Dr. Husain ada coaching klinik. Insya Allah saya akan meluangkan waktu. Kemudian beralih lagi tadi pertanyaannya kepada adik kita, Yuli. Apalagi pertanyaannya? Sorry, saya lupa catat, J. Penulisan, tunggu saya buka Yuli. Yuli. Tata penulisan, kalau nggak salah. Ya silakan diulang, Dek, Yuli. Tentang penulisan, Pak. Kan tadi dijelaskan menghindari penggunaan singkatan. Nah, yang saya penggunaan kata sebaiknya menggunakan kata-kata yang lazim ataukah justru banyak menggunakan kata-kata ilmiah? Itu yang pertanyaan pertama, Pak. Siap. Saya ada pengalaman kolaborasi dengan Universitas Hasanuddin, dan sport. Kita pernah melakukan riset di Toraja. Rata-rata orang sosiologi itu paling sering menggunakan bahasa-bahasa kearifan lokal. Ya, kalau di dalam penulisan untuk taraf internasional, yang penulisan otomatis kan orang luar negeri tidak tahu kan, taruh ada, taruh gau misalnya. Makanya sebelum kita kirim tulis itu, wajib bagi orang penulis itu melihat dulu author guideline-nya, pedoman penulisan jurnal tersebut. Misalnya kalau kita menggunakan bahasa yang bukan bahasa umum, biasanya sama penulisan skripsi, tesis ditulis miring. Dulunya kan kalau kita menulis skripsi, bahasa Inggris itu ya tulis miring kan. Kalau bahasa Bugis misalnya kayak di Toraja itu, yang baru-baru tulisan saya diterima dengan dosen salah UNAS, nembus Q3, karena banyak menggunakan bahasa lokal, sampai Grammarly pusing. Saya menggunakan dalam kurung bahasa Bugisnya, tapi tetap berusaha mentranslate-nya ke bahasa Inggris supaya mereka paham. Jadi tidak terus orang luar negeri itu paling senang menerima tulisan orang-orang Indonesia jika itu menyangkut budaya yang ada di Indonesia atau menyangkut suatu baru. Seperti misalnya salah satu dosen saya dulu waktu pelatihan, dia cuma menulis tentang tsunami yang ada di Palu, itu kurang lebih 1 bulan tulisannya terbit dan nembus Elsevier Q1. Jadi paling bagus menulis itu hal yang baru seperti sekarang tentang COVID-19, itu peluang besar tulisan kita bisa diterima, bahkan
beredar di sosial media, ada yang mengirim ke Elsevier Quiz 1 bahas tentang COVID, tidak ada revisi, langsung diterima. Karena itu hal yang sangat baru dan sangat bermanfaat buat umat manusia pada hari ini. Jadi salah satu triknya juga ya, cari apa yang hal baru yang ada di wilayah kita misalnya. Itu salah satu trik. Dan pertanyaan kedua tadi, Pak, apa yang apa yang dikatakan standar nasional, internasional? ya, seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa tulisan kita itu bisa dikatakan bertaraf internasional kalau data-data yang kita gunakan merupakan data-data jurnal yang terbit di tingkat internasional. Walaupun sebenarnya tidak semua mutlak datanya harus menggunakan data-data jurnal internasional, tapi salah satu poin bagi editor itu atau reviewer itu karena jurnal internasional ya harus ada pembanding yang membedakan tulisan kita ini misalnya di Indonesia dengan negara-negara lain. Mungkin itu salah satu pencirinya sehingga bisa memudahkan tulisan kita diterima oleh editor dan kurang revisi oleh reviewer. Terkadang juga ada editor yang menyuruh kita siapakah reviewer yang akan dipilih terkait tulisannya. Karena begini, di luar negeri itu reviewer itu dianggap sebagai teman sejawat karena mereka yang akan mengajari kita bagaimana tulisan ini lebih baik. Jadi kita jangan menganggap reviewer itu sebagai penghambat terbitnya tulisan kita. Karena mereka merevisi agar tulisan kita ini bagaimana lebih baiknya. Jadikanlah reviewer itu sebagai seorang teman, bahwa membantu kita bagaimana tulisan ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Jadi ya saya juga dulu awalnya menganggap reviewer itu musuh kan, karena sering setiap saya kirim ditolak atau ada revisinya, ternyata hampir seluruh tulisan disuruh revisi. Jadi ya saya kira itu berbagi pengalaman. Baik, terima kasih Kak Yus. Selanjutnya Kak Yus bisa kita sama-sama buka di chat, Pak Dr. Yus. Kelihatan di chatnya, Pak Dr. Yus? Siap. Kita mulai dari, wait, saya cek dulu. Sembari saya ngecek. Di sini ada Suhartina R. Suhartina R itu adalah Ibu Dr. Suhartina, SPD MHUM dari Universitas Muslim Maros. Ada pertanyaannya sepertinya bertingkat, ada di 0412 Kak Yus, dan yang kedua ada di 0431. Itu dulu, terus yang kedua ya, Ibu Rahmawati A, yang ditulisan itu adalah Ibu, wait, saya lihat, Ibu Dr. Rahmawati Asis, SKM MSI dari STIK Tamalate Makassar. Yang Rahmati A, terus selanjutnya dari Sri Mulyani, Unibos Sri Mulyani itu adalah Ibu Dr. Saya lihat datanya dulu. Dari Universitas Busowa. Ibu Dr. Insinyur Sri Mulyani MM dari Unibos. Dan yang terakhir ada Bapak Samsu Alam ini Darmawan, hampir lengkap namanya, dari dosen STKIP Muhammadiyah Sorong, kalau tidak salah.
Sorong. Ya, itu mungkin silakan Kanda, Pak Dr. Yus. Siap. Saya dulu dari Bu Dr. Suhartina, yang di sini masuk cuma 0431. Beliau mengatakan masih lanjut, apakah kalau tidak ada pernyataan rejected dari jurnal tersebut bisa dialihkan ke jurnal lain, dan kalau sudah terbit. Ada ini Kak Yus, saya copy ulang yang di 0431 ini barusan yang saya chat. Pertanyaan saya adalah, ini dari Bu Dr. Suhartina, sudah nyetor 3,7. Ada yang baru saya chat yang paling terakhir, 0449. Oke. Itu pertanyaan saya, ada jurnal tahun lalu Bapak submit dengan membayar submission fees. Sekarang tidak terbit. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Dokter. Ada jurnal Q2 dengan membayar submission fee sekitar 3,7 juta, sampai sekarang tidak terbit. Kalau di email, hanya cuma selalu reviewed, tidak ditolak juga. Jadi bagaimana caranya menandai jurnal abal-abal? Ya, seperti tadi, sudah banyak di Google, kita tinggal ketik list predatory journal, pasti akan muncul. Di list predatory journal itu akan terdaftar semua daftar jurnal yang dikategorikan sebagai predatory journal. Terkadang memang juga ada publisher itu submitnya itu enggak, dia berbayar. Saya juga belum pernah ada pengalaman mengirim tulisan yang submitnya itu berbayar. Kelemahannya itu ya itu tadi, kalau misalnya tulis reject atau ditolak, kita sudah keluar karena membayar biaya submit, tidak ada juga jaminan bahwa tulisan kita auto diterima. Jadi saya belum pernah ada pengalaman. Kayak misalnya juga seperti yang disampaikan dulu oleh pemateri saya, kayak misalnya kita mengirim tulisan ke Elsevier itu kita harus suatu kontrak. Elsevier itu kalau kita akses bayarannya bisa sampai 45 juta. Itu belum tentu juga tulisan terima, makanya rata-rata Elsevier itu dia close access. Jadi kalau kita mengirim di sana close access, biaya publikasinya gratis, cuma hak tulisan kita diambil oleh Elsevier. Jadi kalau kasusnya begini, sudah dibayar kurang lebih 2 tahun, tidak ada jawaban, mungkin bagusnya kita email lagi ke editor, kita tanyakan bahwa kenapa sampai sekarang tidak ada. Kalau memang tidak ada kepastian akan dipublish kurang lebih atau bulan berapa, usulan saya mending kita withdraw tulisannya atau kita tarik tulisannya. Karena persoalannya, kalau kita misalnya mengirim lagi ke tempat lain, tanpa kita tarik tulisan kita yang pertama kita kirimi tulisan, kapan terbit misalnya di salah satu penerbit yang kita kirimi, nanti kalau dicek Turnitinnya, dia akan terbaca sebagai plagiat. Dia akan terbaca sebagai plagiat di tempat itu, sehingga itu bisa menjadi persoalan pada saat kita ingin pengusulan kenaikan jabatan. Karena saya ada teman, salah satu dosen di Makassar, tulisan saya terbit di Q3 bersama beliau, tapi dicek secara Turnitin, ternyata ada anak mahasiswa Malaysia yang langsung juga mengirim tulisan saya, tinggal mengganti autornya, penulisnya. Kita ingin mengirim ke tempat lain, ternyata kita sudah pernah mengirim ke satu tempat, withdraw. Apabila kita withdraw tidak ada jawaban dari editor, itu bisa menjadi salah satu bukti kita kepada dikti misalnya bahwa saya sudah melakukan withdraw, tinggal kita screenshot emailnya agar dikti paham. Karena tanpa ada itu,
itu akan dianggap sebagai plagiarism. Sekira itu. Kemudian siapa lagi? Bu Dr. Rahmawati 0425. Ada 0425, Kak? Ya. Saya punya 2 tulisan di Scopus. Muncul pada akun ID Scopusku, tapi di Sinta ternyata 2 tulisan tersebut tidak sebagai Scopus, hanya diakui sebagai Google Scholar. Itu apa bedanya Scopus dan Google Scholar? Mungkin bisa dijelaskan apa bedanya juga dengan Dodge, Portal Garuda, Directory Open Access Journal. Kira tidak ada bedanya, baik Google Scholar, baik Scopus, baik Web of Science, baik Portal Garuda, baik Sinta, baik ERA yang di Australia, baik Copernicus, baik Thomson, mereka semua salah satu pengindeks jurnal yang ada di dunia. Cuma kita di Indonesia, salah satu persyaratan untuk guru besar itu ya yang indeks yang paling diakui adalah Scopus kan. Walaupun sekarang Dikti itu sudah beralih juga ke Web of Science, mereka semua pengindeks. Jadi tidak ada bedanya, Thomson juga pengindeks, ResearchGate juga pengindeks, dia sekedar mengindeks jurnal kita. Persoalan ini kenapa ada di Scopus kemudian di Sinta cuma muncul sebagai Google Scholar, mungkin persoalannya bukan kesalahannya Sinta, tapi bagian teknisi yang kelola data Sinta kayaknya. Mungkin di situ, mungkin Ibu Dr. Rahmawati ini bisa hubungi teknisi pengelola akun Sintanya, karena ini bukan kesalahan pada Sinta, karena di Sinta itu dia tidak menseleksi mana jurnal predator, mana tidak. Yang seleksi itu adalah teknisi pengelola masing-masing. Kemudian berikutnya ya, pertanyaan juga dari Bu Dr. Sri Mulyani dari Unibos. Ini pertanyaannya tingkat dewa bagi saya. Mohon petunjuk apa persyaratan manuskrip jurnal supaya jurnal kita bisa masuk di Scopus Q1. Ilmu saya belum sampai untuk nembus Q1. Iya, kecuali kalau dosen saya seperti Prof. Haidar, beliau ada salah satu tulisan yang nembus Q1, jadi saya tidak bisa memberikan sedikit tips karena memang belum ada tulisan saya yang sampai nembus Q1. Seperti tadi yang saya jelaskan, kalau kita ilmu sosial itu seperti yang pernah dijelaskan oleh Prof. Indah, Q3 itu sudah luar biasa, karena beliau pernah tembus Q1 itu, ini menurut pengalaman beliau, saya juga sampaikan di sini, dia nembus Q1 itu kurang lebih, untuk ilmu sosial kurang lebih 5 tahun. Jadi kalau kita ilmu sosial itu nembus Q3 itu sudah cukup lumayan untuk pengusulan guru besar, karena ilmu sosial itu memang berat untuk Q1, kecuali ilmu eksakta. Jadi saya tidak bisa bagi tips karena saya sendiri belum ada tulisan tembus Q1. Ya, berikutnya, atau saya kembalikan kepada moderator. Lanjut aja, Kak. Lanjut aja, Kak. Sudah kayaknya yang Samsul Darmawan ini, Adinda dari STKB Muhammadiyah Sorong ini, sepertinya sudah terjawab tadi ya, bahwa terkait dengan submit di beberapa tempat. Siap. Atau masih ada? Saya kembalikan pada Pak Dr. Awal selaku moderator. Baik, Kak. Itu saja mungkin beberapa pertanyaan saya close.
sekarang kita sudah menunjukkan waktu di 16.58, kita sudah 2 jam bersama kegiatan ini. Kita mulai tadi di jam 3 atau 15.00 dan kita break sekitar 15 menit. Saya lagi komunikasi dengan Ibu Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Puang Rima Galatung, Ibu Dr. Haji Andi Cahaya, untuk bisa memberikan sedikit catatan untuk kita di kegiatan pada kali ini. Namun beliau sepertinya tergabung juga di video conference yang lain seperti yang layaknya dilakukan oleh Pak Kakanda Dr. Husain. Nanti ada beberapa catatan, salah satunya mohon izin Kakanda Pak Dr. Yus untuk materinya memungkinkan untuk diberikan ke grup panitia. Ada beberapa yang mungkin meminta. Selanjutnya kegiatan ini juga kami rekam melalui Zoom ini, tetapi akan menjadi dokumen panitia dan nanti atas izin dari pemateri untuk kami bisa share atau apa yang mungkin ada yang terlambat masuk di awal-awalnya tadi. Itu mungkin yang ingin kami sampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu yang bergabung di sini ada beberapa dosen yang juga ingin melakukan kegiatan yang sama. Ini adalah pelatihan untuk dasar-dasar penulisan artikel. Kenapa? Karena di standar 9 itu diminta untuk kita lebih banyak publikasi dari mahasiswa, bukan dari dosennya. Jadi berapa jumlah mahasiswa kita, berapa mahasiswa yang sudah mempublikasi di beberapa jurnal. Jadi mahasiswa sekarang sudah diminta untuk menulis di jurnal nasional, jurnal internasional, maupun di jurnal lainnya. Nah, untuk mahasiswa yang bergabung di sini, mahasiswa pasca sarjana, nanti tugasnya adalah membuat salah satu jurnal untuk apa? Nah, S1 juga kayaknya teman-teman S1 itu sudah membuat di semester sebelumnya, di semester kebijakan publik. Nanti tulisannya dirapikan lagi berdasarkan materi yang sudah disampaikan oleh Kakanda Bapak Dr. Yus di kesempatan kali ini. Nanti disesuaikan. Teman-teman mahasiswa S2, kenapa saya wajibkan ikut? Karena nantinya saya akan meminta untuk teman-teman menulis masing-masing jurnal. Jurnal dalam waktu dekat 1-2 hari ini silahkan membuat judulnya, materinya tentang materi nanti saya akan tekniskan di grup WhatsApp. Nah, rencana kami lagi memberikan undangan untuk direktur di Kementerian Desa yang kaitannya dengan dana desa. Mungkin kalau fix di tanggal 20 nanti insya Allah Rabu depan itu kita akan melakukan seminar nasional. Nah, seminar nasional itu kami lagi melobi, sudah ada satu mengapprove dari Asosiasi Dosen Pengabdian kepada Masyarakat Pusat yang ada di Padang, itu bersedia untuk mensubmit proceeding. Kemungkinan kita akan membuka kegiatan proceeding, jadi ada tulisan Bapak Ibu yang mungkin dianggap layak untuk ditampilkan untuk nambah-nambah tulisan proceeding di Google Scholar. Nanti kita akan coba fasilitasi di kegiatan nantinya. Jadi itu saja mungkin hari ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Yusriadi selaku pemateri narasumber pada kesempatan kali ini. Selanjutnya terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang masuk di kategori umum. Kategori umum itu yang telah menyisihkan dana sekitar 50.000 untuk e-sertifikat dan yang sudah mendownload aplikasi di Kawal Pomin, nanti ada admin yang akan memfasilitasi. Grupnya ada, sepertinya yang khusus umum itu ada grupnya kita buatkan dan akan dikomunikasikan untuk cashback 20K-nya di saldo di Kawal Payment-nya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman, adik-adik mahasiswa pasca sarjana, adik-adik mahasiswa S1 juga yang sempat bergabung. Terkhusus kepada panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Kepada Bapak Dr. Andi Abu Bakar dari KASN selaku pembina dari LK PJS ini, kami ucapkan terima kasih banyak, Puang.
Saya buka mic-nya dulu. Terima kasih banyak Puang karena sudah melakukan. Mungkin ada yang ingin disampaikan dengan kegiatan ini, Puang, silahkan. Iya, Ndi. Terima kasih, Ndi. Jadi tidak ada, Ndi. Dilanjut saja dulu kegiatannya. Karena masih ini, insya Allah akan kita follow up apa yang disampaikan tadi oleh Pak Dr. Yus. Insya Allah kita akan banyak melakukan komunikasi dalam rangka penulisan ke depan. Mohon selalu bimbingannya Pak Dr. Yus dan Pak Dr. Awal sebagai moderator. Salam hormat semuanya, Ndi. Sukses, Ndi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puang. Akhirnya kita sampai di penghujung kegiatan. Nanti kami akan tanggung jawab dari panitia akan tetap meng-approve tentang e-sertifikat karena itu akan menjadi modal untuk penjenjangan baik di dosen maupun di mahasiswa maupun di penanggung jawab program studi karena sertifikat-sertifikat seperti itu akan dikumpulkan dan akan pasti dijadikan untuk parameter penilaian di kampus masing-masing. Demikian, mohon maaf atas banyak keterbatasan yang kami punya. Semoga berkah karena ini adalah bulan Ramadan, bahwa orang yang mencari ilmu itu pasti akan mendapat wilayah tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita di bulan Ramadan ini. Juga di bulan penuh berkah ini kita melakukan proses pembelajaran, mencari ilmu dengan kesadaran masing-masing, dengan kesadaran kita, dengan penuh kesadaran untuk bisa mendapatkan tambahan-tambahan informasi dari yang punya pengalaman dan kita saling sharing dalam kegiatan ini. Atas kesempatannya, Bapak Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih. Demikian kegiatan ini, kita akan lanjutkan di kegiatan lainnya. Informasinya kami akan tetap bagikan di Facebook LKPJS, ada Instagramnya juga, dan websitenya lagi sementara di maintain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Terima kasih Kak Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.